Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minha rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khotbah Jumat ini kami mengajak saudara-saudara untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal saleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia baik atau jahat adalah merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Saudara jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini menggambarkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman ialah mereka yang hatinya senantiasa merasa takut dan pasrah kepada Allah, sehingga dalam perjalanan hidup dan kehidupannya selalu taat dan tunduk kepada ketentuan dan tuntutan Allah. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka sudah barang tentu semua amal dan perbuatannya selalu baik dan benar. Itulah amal saleh. Hal ini sesuai dengan kelanjutan ayat di atas sebagai berikut. Alladzi yunfikuna bis-sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surat Al-Anfal ayat 3. Itulah amal perbuatan yang nyata dari seorang yang beriman, menegakkan salat dan menafkahkan sebagian hartanya. Salat, yakni yang 5 kali sehari semalam, adalah ibadah pokok yang menjadi ukuran iman seseorang, lantaran di dalam salat tersimpul ucapan dan gerak pengabdian, penyerahan diri, serta pengakuan yang tulus bahwa semua ibadah, amal, bahkan hidup dan matinya adalah semata-matanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah seorang yang telah melaksanakan salatnya dengan benar, terpeliharalah dirinya dari semua bentuk kemusyrikan, terjauhlah ia dari sifat-sifat takabur dan sombong, terhindarlah ia dari sikap zalim dan angkara murka. Selanjutnya menjadilah ia orang yang teguh pendirian
rela berkorban untuk kepentingan agama Allah, menghargai dan suka menolong sesamanya. Jiwa dan hartanya selalu dipersiapkan dan direlakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun kepentingan umat. Jadi, nyatalah bahwa iman merupakan landasan hidup yang kokoh dan sempurna dan sangat diperlukan dalam pembentukan manusia-manusia yang berpribadi luhur dan berperangai terpuji. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita hendaknya menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup tidak sedikit kesulitan dan kesusahan menghadang dan menjepit duka dan derita, mengurung dan menjerat, yang semuanya itu tidak jarang membuat orang tergelincir ke lembah kesalahan dan sesat, menjerumuskan orang ke jurang aniaya dan zalim. Dari kenyataan inilah kita sangat memerlukan benteng kuat untuk dapat menahan dan menyelamatkan dari kesesatan yang akan membawa kepada kehancuran. Benteng kuat yang kita perlukan tidak lain hanyalah iman, sebab dengan iman inilah kita yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup dan kehidupan telah diatur oleh Allah, sehingga orang yang benar-benar beriman tidak mudah tersesat karena kesulitan dan musibah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Ma'asoba min musibati illa bi'iznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wa huwa bikulli syai'in alim." Yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Az-Zakabun ayat 11. Jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka nyatalah ayat di atas memberikan pengertian bahwa kehidupan dunia dengan segala liku persoalannya hanyalah merupakan cobaan dan ujian bagi manusia yang harus dihadapi dengan kesabaran. Sabar dalam arti tahan menderita, tabah, ulet, dan berkemauan kerja yang tinggi, sehingga dalam keadaan bagaimanapun tetap menunjukkan usaha keras, beramal, dan berbuat untuk mengatasi dan menanggulangi hidup dan kehidupan. Sikap-sikap semacam inilah yang merupakan ciri-ciri orang yang beriman, sebagai ungkapan nyata dan rasa penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang mampu menahan semua bentuk penderitaan, sebab mereka yakin bahwa sesudah kesulitan akan datang pula kemudahan dan kebahagiaan. Pribadi-pribadi semacam inilah yang sangat diharapkan dalam mewujudkan suatu masyarakat damai, masyarakat bahagia, masyarakat sejahtera lahir dan batin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Alladzina isa asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka ialah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 156 sampai dengan 157. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itulah
Dalam kesempatan khotbah ini kami mengajak saudara-saudara untuk memelihara dan meningkatkan iman kepada Allah agar kita menjadi golongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Seluruh perjalanan hidup selalu memperoleh petunjuk dan ridho Allah. Marilah kita buktikan dengan lebih meningkatkan ibadat salat yang 5 kali sehari semalam, juga salat-salat sunat yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam tanah hahu salatuhu anil fahsai wal munkar lam yaztaj minallahi illa ba'da. Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan murka dan keji, maka Allah tidak akan menambahkan kepada mereka kecuali ia semakin jauh dari Allah. Al-Hadis. Saudara jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh besar nilai dan fungsi salat dalam membentuk pribadi berkarakter luhur dan terpuji. Bahkan salat itu pun merupakan ukuran ketaatan seseorang terhadap Al-Khaliq. Jadi nyatalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dengan benar, jiwanya tetap tenang dan selalu berusaha memelihara dirinya untuk tetap berjalan di atas jalan yang lurus meskipun penderitaan datang dan pergi, kesulitan dan kesukaran silih berganti. Bahkan lebih dari itu, mereka senantiasa ringan tangan membantu sesamanya. Jiwa dan hartanya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata-mata. Orang-orang yang demikianlah yang amat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka lah orang-orang yang selalu optimis memandang masa depan, hatinya tidak pernah khawatir dan bersedih menghadapi segala bentuk kepahitan perjuangan hidup, dan mereka lah orang-orang yang akan menerima janji Allah, yaitu pahala daripadanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayatnya 277. Jika sudah demikian keadaan kaum muslimin seluruhnya, maka tidak mustahil semua cita-cita umat akan segera terwujud. Sebab semua perjuangan menuju cita-cita memerlukan landasan yang baik dan kuat. Landasan itu hanyalah iman dan semua sikap yang tumbuh daripadanya. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita hendaknya menyadari bahwa iman itu sendiri dapat berkurang dan dapat pula bertambah. Kesemuanya itu tergantung pemeliharaan kita masing-masing. Untuk memelihara iman, maka kita hendaknya lebih memperdalam pengertian tentang agama, lebih luas mempelajari hukum-hukum Allah, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang memahami hakikat agama. Dengan pemahaman inilah dapat kita harapkan tumbuhnya kesadaran untuk senantiasa mentaati serta tunduk kepada garis-garis tuntutan Allah, sehingga tergolonglah kita sebagai mukmin dan muslim yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulah wala tawallau manhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling kepadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Quran surat Al-Anfal ayat 20. Akhirnya saudaraku semuanya jamaah Jumat, marilah kita mohon kehadirat Allah agar iman kita tetap baik dan bertambah baik. Juga kita hendaknya memohon agar semua amal perbuatan yang kita lakukan sehari-hari
diterima dan diridhoinya, serta dengan segera Allah mewujudkan cita-cita umat dalam membentuk masyarakat sejahtera lahir batin, adil dan makmur, badatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Janganlah wa iyyakum minal fa'inal amin. Watqalakum fi jumratin wajidin wa qurbi fi walakam wa anta khairur rahimin.